tanda siap makan atau tidak. Kalau di mana Bu Retno, di Inggris ya, yang habis jalan-jalan ke sana Bu Retno ini, itu empati diberikan pada usia 4 bulan. Udah dikasih oleh-oleh ya? Oh, udah dikasih. Ya nanti katanya oleh-oleh disiapkan di penutupan acara katanya. Kalau di Eropa, empati itu diberikan usia 4 bulan. Di negara kita tetap kita patuhi 6 bulan, tetapi kita paham bahwa bayi usia 4 bulan ada kalanya sudah ada tanda-tanda siap makan. Ketika ASI-nya tidak cukup dan dia siap makan, maka boleh dengan keputusan dokternya dimulai empasi lebih awal di usia 4 bulan daripada menggunakan susu formula. Tetap lanjutkan ASI, tapi kita mulai empasi lebih awal. Kalau ada tanda siap makan, apa tanda-tandanya? Syarat pertama harus sudah bisa songgok angkat kepala. Syarat kedua ada refleks kalau ditekan-tekan atau dipegang di sekitar mulutnya melet-melet. Wah ini udah mau ben melet-melet, bukan itu tanda siap makan itu. Yang ketiga, apa-apa dimasukkan mulut. Jadi jangan dimarahi. Bu, ini dilebokno mulut semua dimasukkan mulut nanti kotor ya, tinggal cuci tangan aja kan selesai. Itu tandanya fase oralnya muncul. Apa-apa dimasukkan mulut itu tanda siap makan. Dan yang keempat, kalau ada orang makan, dia mulai ikut aja. Jadi itu 4 tanda siap makan. Kalau kita jumpai pada bayi usia di atas 4 bulan, maka kita boleh memulai empasi lebih awal daripada dikasih susu formula yang di sponsornya ini tidak boleh. Cuma tetap dirujuk ke puskesmas biar dokter puskesmasnya ya memutuskan. Kalau tidak lagi telan. Jadi siap makan tanda syaratnya. Terus laporannya? Kan tetap ASI eksklusif, empasi lebih awal, kan tidak dikasih yang lain-lain, keputusan tertentu ASI tapi empasi lebih awal. Yang warnanya merah tadi intervensi 1 minggu, yang kuning intervensinya 2 minggu. Saya rasa ini sudah ya pertumbuhan. Nah, kita masuk ke perkembangan. Nah, sekarang saya tahu apa enggak tahu ya. Lanjut aja. Kenapa? Tetap 6 bulan. Itu kondisi tertentu, tidak untuk semua anak. Tidak, laporan kan 6 bulan. Tapi kan terpaksa ya. Daripada masuk laporan stunting, ya tinggal dipilih. Atas indikasi dan yang memutuskan dokternya. Kalau ada di tempat. Oke, tadi tumbuh sudah kita bahas. Sekarang kembang. Jadi kalau mobil itu kalau bensinnya bagus, jalannya bagus. Pertumbuhan kalau bagus, harapannya perkembangannya bagus. Kalau pertumbuhannya bermasalah, hampir seringkali perkembangannya bermasalah. Jadi kita masuknya lewat pertumbuhan, setelah itu kita baru melihat perkembangannya. Pertumbuhan. Secara umum, kalau pertumbuhannya baik, ya perkembangannya secara umum baik. Kalaupun ada yang tidak baik, ya nasibnya begitu. Ternyata ada penyakit bawaan, itu kan di luar kuasa kita. Tapi secara umum kalau pertumbuhannya baik, perkembangannya baik. Dibalik, kalau pertumbuhannya tidak baik, lihat perkembangannya. Kira-kira ada bayi stunting, balita stunting, gizi buruk langsung cerdas banget. Oh, anakku pintar banget ini meskipun stunting dan gizi buruk ini sudah bisa macam-macam ini. Ya itu dipertanyakan itu. Karena otak juga butuh nutrisi. Artinya kalau kita dapat gangguan pertumbuhan, wajib hukumnya perkembangannya kita pantau. Meskipun ya semua dipantau, tapi fokusnya di situ. Ada 4 aspek perkembangan
Yang ini nantinya akan menjadi kecerdasan. Motorik kasar, angkat kepala, duduk, berdiri, jalan, berlari, itu motorik kasar. Motorik halus, bermain, menyusun balok-balok, memindahkan satu ke tangan yang lain, menulis, mewarnai, itu pada anak yang lebih besar. Jadi jangan belikan mainan yang bagus itu mainannya 2 juta, anak sultan itu, tapi tidak bisa dimainkan. Belikan mainan yang gak cuma dilihat bagus, klip, bukan itu, tapi yang dia ada memicu motorik halusnya untuk bekerja. Oh, ini kubus disusun-susun, puzzle disusun-susun, ini apa? Jadi mainan yang kita berikan sesuai dengan tahap perkembangan motorik halusnya. Motorik kasar, oh dia sudah bisa lari-lari, berikan bola. Bahasa ngomongnya dia, ini banyak ini, speech delay. Kalau dia hanya murni speech delay, maka stimulasinya saja yang terganggu. Jadi ada 4 aspek dalam pertumbuhan. Kalau yang terganggu cuma 1, itu gangguannya hanya di tingkat organ atau stimulasinya saja. Tapi kalau yang terganggu lebih dari 1, kemungkinan otaknya yang terganggu. Misalkan dia usia 2 tahun, belum bisa ngomong sama sekali. Mungkin stimulasinya, mungkin ada gangguan pendengaran, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong. Tapi kalau dia tidak bisa bicara dan tidak bisa jalan, jangan-jangan otaknya bermasalah, cerebral palsy, gangguan-gangguan yang lainnya. Jadi kalau ada lebih dari 1 aspek yang terganggu, maka gangguannya ada di otak. Kalau hanya dia bahasanya saja yang terganggu, nah ini mungkin HP dan TV-nya harus dijual ini biar nggak dilihat-lihat. Karena untuk bicara itu dia harus interaksi. Sama kita belajar bahasa asing. Kalau dongos lihat ngerti dia, orang ngomong ngerti, tapi untuk ngomong nggak bisa. Maka perlu untuk stimulasi diajak ngomong. Ada personal sosial yang keempat. Khusus untuk perkembangan tidak harus menunggu intervensi dini. Kalau sudah jelas ada gangguan perkembangan, misalkan ini penglihatannya terganggu atau autis, ya sudah langsung rujuk aja. Segera dilakukan intervensi, meskipun tidak jelas ini. Ini karena gangguan bahasa atau karena gangguan apa kok nggak bisa ngomong. Sudah Bu, ajak sering ngomong, sudah semampu kita melakukan intervensi. Tidak harus dicari dulu sebabnya apa, lakukan intervensi langsung. Spesifik, masing-masing anak beda, dan sebisa mungkin apa yang jadi masalah, fungsionalnya apa, itu yang kita tangani. Ada 3 konsep dasar, asah, asih, asuh. Asah dilakukan stimulasi, tidak bisa jalan ya sudah latih jalan, tidak bisa duduk latih duduk. Motorik kasar itu pertumbuhannya dari atas ke bawah. Dia tidak akan bisa jalan sebelum bisa duduk. Jadi angkat kepala, duduk, berdiri, jalan itu rentetan. Kalau dia belum bisa duduk, jangan diajari berdiri, ajari duduk. Kalau sudah duduk, baru diajari berdiri. Karena seringkali orang ini duduk aja nggak bisa, sama orang lain ini dilatih berdiri ya nggak bisa, apalagi di kita. Jadi penting untuk menilai dia bisanya apa, itu penting. Oh bisanya angkat kepala, bisa angkat kepala apa duduk. Sudah Bu, ajari duduk meskipun usianya masih sudah 3 tahun. Tapi dia tidak bisa duduk, ajari duduk. Ngomong, mau diajak ngomong kata-katanya panjang. Papa saya mau tidur kesuwen. Kalau dia tidak bisa ngomong dalam bentuk kata, ajari ngomong kata dulu. Tidak usah banyak-banyak, 5 kata. Tapi secara, jadi dalam konsep terapi bicara, sedikit kata
tapi intens dan jelas itu lebih penting daripada ngajarkan aneh-aneh kayak gitu. Ini ayam kampung, wah itu udah penting. Yang gampang saja, mama, papa, mam, bubu, kata-kata sederhana minimal 5. Kalau dia sudah bisa ngomong 5 kata, baru ajarkan dia merangkai 2 kata, papa, mam, mama, bubu. Setelah itu baru kita kosakatanya diperbanyak. Jadi apa yang dilakukan intervensi sementara untuk ibu-ibu nanti di masyarakatnya sesuai tahap perkembangannya. Ini ngomongnya masih belum jelas, ya sudah ajari dulu, pilih 5 kata tapi ngomongnya jelas dan diulang-ulang sesuai tahap perkembangannya. Itu asih jelas, bagaimana nutrisinya, asuh kebalik ya, kalau asuh itu dia nutrisinya, kebutuhan kesehatannya. Kalau ASI harus jelas, sing ngomong sopo. Oh, ibunya nggak ada ini, ibunya pergi ke Hong Kong. Siapa di situ, harus jelas siapa yang tanggung jawab ke anak itu. Ayahnya kemana nggak tahu. Cari ibu lagi ya sudah. Yang paling sederhana KPSP tadi sudah ya, materi KPSP ya. Nah, sudah kita skip aja ya. KPSP, apakah dia sesuai usia, meragukan atau ada kemungkinan penyimpangan. Stimulasi sesuai tahap perkembangannya. Urutannya apa? Tes daya dengar. Ada lembarannya itu sesuai dengan usianya, tinggal ditulis ya tidak. Kalau semuanya ya sesuai usia, kalau ada yang tidak, ya ini perlu untuk dirujuk. Ini kira-kira dikerjakan semua ya? KPSP, tes daya dengar, tes daya lihat, MCAT. Mau sih. Niat. Yang mengerjakan bidannya atau kadernya? Ada deteksi dini mata. Mau lihat apa di mata? 2 hal yang ya beberapa kali kita dapatkan. Ada katarak kongenital, jadi kita lihat hari ini saya dapat bayi lahiran, ternyata katarak kongenital, keruh di lensa matanya, di pupilnya, atau retinoblastoma. Retinoblastoma itu kita pakai senter, matanya kita senteri, nanti kayak mata kucing, di pupilnya itu kayak menyala, warnanya antara kuning kemerahan, nyala. Itu tanda ada retinoblastoma atau tumor di retina. Tapi ya jangan, cuma karena pesan sponsor tetap kita sampaikan. Tes daya lihat pakai EE tadi ya, pada usia lebih dari 3 tahun. Kalau tes daya dengar usia kapanpun bisa. Untuk tes daya lihat dikerjakan pada usia lebih dari 3 tahun. Pakai yang huruf E itu. Ayo kakinya kemana? Jaraknya 5 meter, 5 sampai 6 meter. Jadi nanti ini mana ini kakinya? Gangguan perilaku emosional lagi, yang sering banting-banting piring, sering apa aja? Nah, sering kebun ikan cani, sering ini dan itu kita bisa lakukan pemeriksaan untuk mengetahui KMPI, untuk melihat ada masalah emosional atau tidak. Tinggal ya tidak itu ada di situ. Ini yang sekarang agak naik angkanya. Autism spectrum disorder. Jadi ada 3 kunci anak dengan autis. Nomor 1,
bicaranya telat. Gak ada anak autis ngomong cerewet, itu gak ada. Yang kedua, interaksinya kurang. Lari ke sana kemari, dipanggil kadang noleh, kadang enggak. Yang ketiga, perilaku berulang-ulang. Kesana, enggak jelas, balik ke sana lagi. Jadi ada perilaku yang tidak bertujuan tapi dilakukan berulang-ulang. Kalau ada tiga hal ini arahnya ke sana, ke autism, maka dilakukan pemeriksaan MCAT. Wah, itu nanti bukan dokter anak nanti yang menjawab ya. Dengan penanganan yang baik, autism ini akan jadi baik. Prognosisnya bagus. Ada obat medikamentosa, biasanya kita kasih risperidon. Dalam 3-6 bulan, kebanyakan pasien kita akan baik. Dibantu dengan fisioterapi atau rehab medik. Ini GPPH atau hiperaktif. Harus dibedakan autis dengan hiperaktif. Kalau autis, tiga hal ini, lambat bicara, interaksi sosialnya, sama perilaku berulang. Tapi pada hiperaktif, ngomongnya mungkin tidak terlalu terganggu. Hanya dia interaksinya yang kurang karena tingkah yakin. Dan anak dengan hiperaktif GPPH atau ADHD istilah kita, baru kita nyatakan ADHD kalau usianya lebih dari 3 tahun. Kalau usianya di bawah 3 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, lari ke sana kemari, hiperaktif, itu belum bisa kita nyatakan hiperaktif karena memang perkembangan usianya segitu. Kalau dia lebih dari 3 tahun, apalagi dewasa, karena kemarin itu hiperaktif itu. Jadi kalau ada yang mengkonsulkan, loh ini anaknya hiperaktif, malah usianya masih 1 tahun, sudah kita evaluasi dulu. Kalau dia masih seperti itu di atas usia 3 tahun, maka ini kita boleh melakukan screening ADHD atau hiperaktif. Ini rasanya mau selesai ya, sudah. Ini bagian-bagian dia nanti bisa dibaca sendiri. Apalagi formulir ini, wah ini tinggal mengisi-mengisi aja ya. Tidak usah kita bahas ini kalau formulir ini ya. Saya juga paling pusing kalau mengisi formulir itu. Paling diisikan tinggal tanda tangan aja. Dan ini hal-hal kayak gini biasanya kadernya yang ngisi. Ujung-ujungnya saya suruh ngisi sama ibu saya. Ini tinggal ngisi ya, ini pokoknya diisi lah ya. Saya rasa sudah bagus ini. Ada yang kita diskusikan? Gimana? Terima kasih dok, yang ingin saya tanyakan, sudah kenal nih dok ya? Belum? Kita kan saudara ya dok ya, sama-sama Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan dokter, karena kita di topik tumbuh kembang, dampak apa yang terjadi jika tugas perkembangan itu tidak dilaksanakan sesuai pada umurnya? Contoh yang banyak saya lihat di lapangan itu, anak-anak tidak bisa berangkat tapi langsung jalan. Nah, dampaknya itu terhadap perkembangannya ke depannya itu apa? Terima kasih. Cepet tuh, Wak. Saya jawab tadi ya. Nggak sesuai, nggak cepet tuh, Wak. Perkembangan itu menggambarkan
kondisi otaknya dia. Dan perkembangan itu tidak selalu saklek, jalan lurus, tidak. Seperti kita jalan mengendarai kendaraan, ya kadang sana dikit, tapi yang penting on the track. Oh ternyata dia tidak bisa merangkak, tapi pada usia dia jalan, ya sudah tidak ada masalah. Karena di situ adalah perkembangan itu unik dan spesifik. Masing-masing anak itu berbeda. Ada kalanya anak-anak tertentu dia sudah bisa duduk dulu, ada kalanya dia belum bisa tengkurap tapi sudah bisa duduk. Oh terlalu berat mungkin atau apa. Jadi tahap perkembangan itu unik. Masing-masing anak punya jalannya sendiri, tapi harus on the track. Usia segini kamu harus bisa ini. Oh ternyata ada yang terskip, tapi nanti usia sekian kamu sudah bisa jalan, ya tidak ada masalah. Karena itu ada keunikan di situ. Makasih Dok. Saya Bu Bidangnya Safira dan Madhuretno Papar. Ya, terus yang saya tanyakan itu pasiennya Dokter Kasan soalnya tentang Apollo. Nah, iya seringkali orang-orang itu kan naruh anaknya di Apollo gitu ya, masih usia sekian sudah ditaruh di situ, belum waktunya dia berdiri atau belum waktunya dia apa. Nah, harusnya apakah dibenarkan anak itu ditaruh di Apollo? Kalau memang boleh itu umur berapa boleh ditaruh di situ? Matur suwun. Assalamualaikum. Saya tidak menjawab Apollo-nya ya, nanti dimarahi sama yang tukang merek. Itu namanya baby walker. Itu dalam belajar jalan itu tidak disarankan, karena kalau kita menggunakan baby walker maka otot-otot dari paha ke bawah itu tidak terlatih dengan baik, dia gantung. Yang terlatih adalah otot-otot tangan, otot-otot bahu. Lagi yang di bawah dia akan terbiasa untuk menggantung. Yang kedua, keseimbangannya tidak terlatih dengan baik. Jadi kalau dia belum bisa jalan dengan baik, sebaiknya tidak menggunakan baby walker. Kalau hanya sekedar dia ditaruh untuk duduk, makanya pegel kira sudah ngomong gendong ke sana kemari ya silakan. Tetapi tidak untuk terus-terusan, tidak untuk jangka panjang yang itu nanti dikhawatirkan kan biar anaknya bisa jalan dikasih baby walker aja, itu keliru. Karena justru itu memperlambat latihan jalan, karena tidak menguatkan otot yang di bawah dan tidak melatih keseimbangan. Jadi sebaiknya dihindari. Ini ada yang jualan apa loh? Enggak ya? Ada yang kita diskusikan lagi? Ya, terima kasih. Untuk anak dengan gangguan katarak kongenital, nah perkembangan apa yang harus saya intervensikan ke anak tersebut? Sekarang anaknya usia 1 tahun dan belum bisa berjalan. Sudah dioperasi? Belum. Katarak kongenital kebanyakan penyebabnya adalah congenital rubella syndrome. Setelah imunisasi campak itu ditambahkan rubella, campak rubella, angka katarak kongenital terjun bebas jarang sekali muncul, karena penyebab utamanya adalah congenital rubella syndrome. Jadi kalau kita dapatkan katarak kongenital harus dipastikan ini karena congenital rubella syndrome atau tidak. Maka kalau dia congenital rubella syndrome harus dicek rubellanya, dan kalau benar dia congenital rubella syndrome maka ada trias rubella, katarak, penyakit jantung bawaan, dan gangguan pendengaran. Itu juga harus dipastikan. Yang pertama dipastikan dulu ini congenital rubella syndrome atau bukan. Ketika ini congenital rubella syndrome, ya jantungnya harus di ekokardiografi, diobati kalau memang ada penyakit jantung bawaan. Telinganya dites pendengarannya, tidak cukup hanya kalau screening boleh tes daya dengar, tapi dilanjutkan dengan BERA atau OAE untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi itu kalau dia tidak distimulasi dengan baik, maka problemnya kompleks, itu nanti sudah akan menjadi
global developmental delay atau gangguan perkembangan yang global. Tidak hanya tidak bisa jalan, tapi tidak bisa ngomong dengan baik karena dia tidak bisa mendengar dengan baik kalau memang itu benar suatu congenital rubella syndrome. Jadi khusus untuk kata congenital harus dipastikan dulu karena angkanya tinggi, penyebabnya adalah congenital rubella syndrome. Intervensi semua ada 4 fase perkembangan: motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal, sosial. Di dalam buku KIA itu sudah ada secara umum, dia sudah bisa apa? 1 tahun harusnya sudah bisa mulai jalan. Oh, dia belum bisa jalan, bisanya apa? Duduk sudah bisa belum? Belum bisa duduk ya diajari duduk. Sudah bisa duduk, belum bisa berdiri, diajari berdiri. Itu untuk motorik kasarnya. Motorik halusnya 1 tahun harusnya sudah bisa merangkai sampai dengan 5 kubus, harusnya bisa memindahkan ini kubus 1